Maksum, nama seorang bayi mungil yang terlahir dari pasangan Simbah Haji Bahran dengan Simbah Haja Sapurah di desa Ngemplak. Bayi yang terlahir di tengah-tengah keluarga sederhana ini tumbuh menjadi seorang anak yang hari-harinya tidak luput dari cerita suka maupun duka. Terlebih setelah sang ayah meninggal dunia, Maksum kecil harus membagi waktu antara kehidupan pribadi dengan kepentingan untuk keluarga. Hidup bersama sang ibu membuat anak kelima dari 6 bersaudara ini semakin memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga, bersekolah, mengaji, ke ladang, dan membantu pekerjaan sang ibu menjadi rutinitas sehari-hari, hingga ia menamatkan pendidikan sekolah rakyat dan melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Futuhiyah. Berguru kepada Syekh Muslih, Kiai Haji Mahdum, Kiai Haji Murudi, dan beberapa kiai di Madrasah Futuhiyah Meranggen, Maksum remaja mengenyam berbagai ilmu pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan pesantren. Kepada sang Sayyidud Du'a tersebut, Maksum mendapat banyak wawasan diniyah dan duniawiyah, bermodalkan kitab-kitab lungsuran dari sang kakak. Keterbatasan ekonomi tak membuat surut semangat Maksum untuk menimba ilmu dari sang guru dan melanjutkan studinya di Universitas Nahdlatul Ulama. Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama, Maksum remaja semakin bersemangat untuk mendalami kitab-kitab salafi. Dengan menggayuh sepeda ontel peninggalan sang ayah, ia tempuh perjalanan 2 km tanpa menghiraukan panas, hujan, dan letih demi mendapatkan kesempatan mengaji kepada sang guru tercinta Syekhuna Muslim Ibnu Abdurrahman Meranggen. Hal itu dilakukan setiap hari di samping aktivitasnya membantu pekerjaan sang ibu tanpa memperdulikan halangan dan rintangan. Keteguhan mengajinya pun berbuah manis. Kitab Nahwu, Shorof, Iqlal, Balaghah, Mantek, Fikih, Akhlak, Manaqib, dan Tasawuf, berbagai mu'alif dapat dipahaminya secara mendalam. Suatu hari datang pinangan dari Syekh Haji Mashkuri Menur yang meminta Maksum remaja untuk menjadi pengajar dan memimpin lembaga pendidikan madrasah di Desa Menur yang sekarang bernama Rahmaniyah, diambil dari nama Abdurrahman hingga mencapai puncak keemasan lembaga tersebut. Setelah menikah dengan seorang gadis dari desa Ngemplak bernama Rumina,
Alhamdulillah dikaruniai 5 orang putra dan 1 putri. Hari-hari Maksum tidak habis hanya untuk bekerja di ladang untuk menafkahi keluarganya. Meskipun kondisi ekonomi keluarga sedang dilanda kesulitan, Maksum terus aktif mengabdikan dirinya di dunia pendidikan dan secara istiqamah mengaji dan mengkaji kitab-kitab salaf. Sepeninggal sang guru mursyid, yakni Syekh Mashkuri Menur, jabatannya sebagai kepala madrasah ia kembalikan kepada pengurus Yayasan Rahmaniyah Menur. Sepeninggalannya dari Yayasan Rahmaniyah, beberapa muridnya mengikuti langkah Maksum dan mengaji kitab-kitab salaf kepadanya, meskipun telah mengundurkan diri dari Yayasan Rahmaniyah. Kepedulian Maksum terhadap pendidikan tidaklah pudar. Murid-murid yang mengaji kepadanya semakin banyak hingga akhirnya Maksum mendirikan lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al-Bahraniyah yang diambil dari nama Bahran, dan pengajian Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang menjadi cikal bakal Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum. Perjalanan Pondok Pesantren Al-Bahraniyah dan Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum tak terlepas dari berbagai cobaan dan ujian yang datang silih berganti. Ketiadaan biaya operasional, tenaga pengajar, fasilitas gedung, dan bahkan bencana yang sempat merobohkan gedung madrasah Aliyah Miftahul Ulum tak menyurutkan semangat pengabdian beliau terhadap pendidikan. Buah pengabdian itu telah dirasakan buah manisnya. Murid dan santri Romo Kiai Haji Maksum tersebar di berbagai penjuru Jawa Tengah dan bahkan ke Nusantara, baik santri mukim, santri laju, siswa madrasah, santri thariqah, dan santri pengajian-pengajian di berbagai kota. Dan bukti itu dapat kita saksikan saat ini. Kini, Syekhuna Maksum telah kembali ke rahmatullah, sebuah kehilangan yang teramat pedih bagi keluarga besar dan seluruh santri. Wawasan, pengetahuan, keikhlasan, dan akhlak beliau telah diwariskan kepada murid-muridnya.
kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai murid dan santrinya untuk melanjutkan semangat dan pengabdian kepada agama, negara, nusa, dan bangsa. Anda pasal ramah-ramah sopan santun unggah-ungguh mutawadhi'an wa tawadhu'an utawi anda pasar bena takaburi antarane takabur wal madzalati lan rendah diri wal ibatu kadzalika kaya mengkon wajib. Jadi tawadhu, jangan melakukan takabur, jangan melakukan remehnya ilmu itu wajib. Hingga ya sing khusu ana ilmune kok dinglo. Ngoten. Yurabutin kabur apa dalika mengkono tawadhu fi kitabil akhlak. Ning gone kitab akhlak. Asada nyairake sapa Syekh Al-Imam Al-Ajal yang tinggi Al-Ustad nikun wong siji tetelah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad Ruknul Islam, jadi kekuatan Islam Al-Ma'ruf bil adibi kelawan tata krama Al-Muqtar si'ran ing si'ir li nafsi kedawak diwene Syekh Ina tawadu'a min wisalil muttaqi bakare fa'ilun mustaqilun fa'ilun sama arep milih lagu-lagu ya kudune hafal arut wazan untuk mencari syair fa'ilun mustaqilun fa'ilun ina tawadu'a min wisalil muttaqi satu menetawadu saking tingkahe wong kang takwa wabihi nah yang ini ya nak dimaknani satu persatu ina tawadu satu menetawadu iku min hisalil muttaqi setengah saking tingkahe wong sing takwa al-jaru wal majrur mutalikun takfiru kainun kobaru ina mantan wabilan kelawan takwa wabilan kelawan ta'adhu at-taqiyu utawi wong sing takwa iku yartaqi bisa munggah ilal ma'ali maring derajat kang luhur al-jaru wal majrur mutalikun ala yartaqi lah ditulis nise li dzururati syi'ri wa minal ajibilan ko setengah sanging gumunake peduman kagumene wong wa kang utawi mak iku jahilun wong sing bodho fi halin tengaiman iku ahwa te wong kusa itu amsakiyu wong sing bejo apa to cilaka wong bodho ngaku napa pandai jadi lebih bodoh-bodohnya orang angka babeli kaya apa yuk kamu den pungas apa umure wong auruhu ta rohe wong yauman nawa ing dalan dene bali mutasafilun katerendah au murtaqiyun utawa kunju wal kibriyau utawi gumedhe sifat gede sifat agung